Kita jumpa lagi dalam reality episode keempat. Di sini gue mau bercerita tentang pengrajin sepatu yang berlokasi di wilayah Bomen sini. Dia akan bercerita tentang suka dukanya selama dia mencari nafkah dengan membuat sepatu dan sandal kulit asli ya. Penonton semua, itu dia dari masa sebelum corona ini sampai berjalannya waktu sampai sekarang ini yang memang terjadi wabah virus corona global. Kita lihat visualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Sahrial, domisili di RT 1 RW 2 Kelurahan Pasir Mulia, Bogor Barat. Kebetulan saya keahlian sebagai pengrajin sepatu ya, yang bahan dasar kulit. Mulai kita menggeluti di bidang usaha ini untuk kerajinan sepatu kulit dari waktu orang tua masih ada, kurang lebih sekitar 25 tahunan lah begitu. Nah sampai sekarang alhamdulillah saya masih berjalan. Saya juga udah dikaruniai 2 orang anak ya, alhamdulillah semua bisa sekolah dari hasil usaha produk sepatu ini. Sebelum adanya COVID ya, sebelum adanya pandemi, alhamdulillah saya bisa memperkerjakan sampai 3-4 orang ya untuk pengerjaan sepatu ini. Tapi berhubung ya kontraknya mungkin banyak yang di cancel, jadi saya nggak bisa untuk menggaji karyawan saya. Ya kebetulan kalau ada pesanan dari pemakai langsung, ada dari perorangan, saya bisa dikerjakan sendiri gitu. Untuk sementara ya, sekarang mudah-mudahan sih ya pandeminya cepat berakhir, kita bisa memperkerjakan lagi tenaga kerja yang ahli. Mungkin saya juga bisa memanggil lagi. Untuk sementara ini karena saya dikerjain sendiri, saya nggak bisa ngegaji gitu intinya. Jadi sekarang saya dikerjain sendiri aja kan gitu. Untuk pesanan itu pun kalau ada ya minimal seminggu ada 3-4 pasang atau lebih gitu ya. Nah, kadang-kadang seminggu sampai kosong gitu. Saya untuk dikerjakan sendiri. Alhamdulillah saya punya produk ya, bahan dasar kulit. Dulu juga Bapak Heri ya, alhamdulillah anggota DPRD, alhamdulillah udah mencoba produk saya waktu ada kunjungan ke tempat saya. Kedua juga saya bersyukur, saya bangga ya, produk saya udah dipakai, udah bisa dicoba ya, dipakai sama kepala daerah Kota Bogor ya. Dari awal dulu Pak Diani, waktu pelantikan juga alhamdulillah saya yang bikin sepatunya. Sampai sekarang juga masih alhamdulillah kalau ada butuh sepatu masih datang gitu. Yang kedua alhamdulillah Bapak Bima Arya juga, saya bersyukur bisa memakai produk saya gitu. Sampai sekarang juga masih kalau ada kebutuhan sepatu apa aja yang saya bisa bikin, alhamdulillah masih selalu bikin di tempat saya ini gitu. Nah yang kedua juga alhamdulillah banyak ya dari pemerintahan daerah juga, dari Pak Lurah, dari Pak Camat ya, untuk pengadaannya selalu kalau misalkan untuk sepatunya alhamdulillah selalu datang ke sini gitu. Nah, terus juga untuk dari dinas juga untuk pengadaan seragam atau sepatunya alhamdulillah juga
bisa ya selalu datang ke sini bikin gitu. Ya selainnya itu ada juga buat instansi dari sekolah gitu, terus juga dari dinas swasta ya alhamdulillah selalu datang ke sini. Itu sebelumnya pandemi ya, tapi kalau untuk sekarang ya kita juga mungkin masih bisa bersabar lah ya untuk menggeluti usaha ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa bangkit lagi untuk pengrajin sepatu gitu, di wilayah Bogor. Saya punya keluarga, punya tanggungan ya. Istri saya sebagai ibu rumah tangga, anak saya 2 ya. Yang pertama, dua-duanya cowok ya. Yang pertama udah nikah, yang kedua yang bontot ini sekarang alhamdulillah ya saya bisa masukin kuliah. Sekarang juga emang untuk biaya kuliah juga enggak sedikit ya, sampai saya kemarin juga bikin bikin pernyataan untuk ditangguhkan dulu untuk pembayarannya gitu. Alhamdulillah, karena mungkin dampak saya kerjaan juga ya kalau dibilang nggak ada, tapi ada ya alhamdulillah gitu buat makan. Cuman untuk bayaran kayak semacam bayar listrik, bayar air kan gitu, untuk biaya anak sekolah juga ya, saya nggak kebagian gitu. Untuk penonton YouTube, kalau misalkan cintailah produk dalam negeri ya, karena produk dalam negeri itu nggak kalah sama produk luar. Kalau misalkan dari pemirsa yang butuh sepatu dengan model apapun, insya Allah saya bisa membuatkan. Terus juga bisa menghubungi nomor di bawah ini ya, atas nama Heri Sahrial. Itu tadi cerita dari Kang Heri ya namanya, Kang Heri Cahya, seorang pengrajin sepatu sampai sekarang, bertahan sampai sekarang karena memang skill atau basic dia memang di situ untuk menghidupi anak dan istrinya atau keluarganya. Kita beralih kepada seorang kepala keluarga yang bernama Hendy atau juga dipanggil Bulbul. Dia sebelumnya pernah di ojol, karena memang semakin hari ojol itu semakin bertambah drivernya dan juga penumpangnya juga, karena udah terbagi-bagi juga karena semakin banyak driver tersebut. Terus juga ada wabah corona, akhirnya dia semakin sepi dan dia banting setir ke usaha yang lain berupa kuliner dengan namanya Martabak Mini Rafisa. Kita lihat visualisasinya. Perkenalkan, nama saya Hendy. Saya dulu kerja di pabrik. Saya di sana bekerja kurang lebihnya hampir 7 tahun mungkin ya, sama kalau dihitung-hitung sih mungkin ya kurang lebihnya itulah sekitar segituan ya. Kemudian saya kena PHK mungkin atau pengurangan lah mungkin ya intinya mah. Terus saya sekarang setelah keluar dari Gujir dari PT Primadaya, saya melanjutkan kerja sebagai ojol gitu. Tapi waktu demi waktu yang saya jalani hingga saat ini, ternyata dari ojol itu saya terkena dampak dari COVID-19 ini, dan saya tidak ada penghasilan di ojol. Paling juga ya tidak menghilangkan, maksudnya ada 1, 2 atau 3, tapi ya untuk keluarga ya mungkin bagi saya kurang mencukupi gitu. Akhirnya dari situ saya beralih profesi buka usaha, dan alhamdulillah saat ini saya sudah membuka usaha kecil, yaitu di sini ada warung pempek,
martabak mini dan macam-macam es itu. Dan saya juga di sini kenapa saya harus membuka usaha, banting setir ke usaha, karena emang istilahnya saya punya tanggungan yaitu anak dua, kemudian orang tua dan istri ya, itu semua tanggung jawab saya. Jadi dengan membuka usaha kecil ini mudah-mudahan saya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Itu aja yang saya sampaikan, mungkin terima kasih. Ya, itu tadi sekilas tentang seorang kepala keluarga, Hendy atau Bulbul, yang mempunyai anak dua yang masih kecil-kecil, dan dia tinggal bersama ibu kandungnya dan dia juga memang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan ibunya. Dan saya akan juga bercerita kemarin ini terjadi karena memang udah mulai memasuki musim hujan. Itu ada sedikit tanah longsor di wilayah pemakaman Pasalman. Akhirnya warga, sebelum ada tindakan yang lain, akhirnya warga bergotong royong untuk membenarkan tanah longsor tersebut, karena kalau nggak ini bisa bahaya itu longsorannya. Akhirnya bergotong royong warga setempat membenahi pemakaman tersebut agar tidak terjadi longsor susulan dengan cara bekerja bakti dengan warga sekitar, dan juga kebenaran ibu lurahnya juga hadir, RT RW, perwakilan RT RW yang ada di Kelurahan Pasir Mulya gotong royong. Ya, akhirnya tertangani dulu untuk sementara bekas longsoran tersebut sebelum ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaikinya. Demikian realita kehidupan episode keempat ini, dengan segala problematika masyarakat, kehidupan masyarakat sehari-hari sekarang ini. Dan sampai ketemu di realita episode berikutnya. Werun Segi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.